Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sajadah Channel, saudaraku seiman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Tetapi sebelumnya, mari kita dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, share dan like video ini agar kami semakin bersemangat dalam menyajikan informasi yang bermanfaat insya Allah. Nah saudaraku seiman, kali ini kami akan menyajikan informasi yang banyak orang belum mengetahuinya, yaitu apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan penciptaan dari Allah yang Maha Kuasa. Termasuk dari segala apa yang diciptakannya, tidak satu pun yang tidak memiliki tujuan dan manfaat. Semut hewan yang kecil saja terdapat manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Termasuk terhadap proses penciptaan manusia yang ada di muka bumi ini beserta segala isi alam semesta. Air yang mengalir dengan siklus di kehidupan manusia, hewan-hewan yang terus berkembang sebagai pengelengkap hidup manusia, dan lain sebagainya. Penikpetaan tersebut Allah ciptakan semata-mata untuk kebaikan hidup manusia pula. Untuk bisa bersyukur dan menghayati betapa besarnya karunia Allah pada manusia, maka itu perlu kiranya manusia mengetahui apa tujuan penciptaan dirinya atau tujuan hidup menurut Islam sesuai apa yang dikatakan oleh Allah. Dengan mengetahui hakikat penciptaan manusia, maka manusia akan mengarahkan hidupnya untuk tujuan hidup yang telah Allah tentukan serta berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan akhir terbaik dari tujuan hidupnya. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan penciptaan manusia. Mengabdi kepada Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 54. Allah adalah zat yang maha agung yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan kekuasaannya dan kemahadahsyatannya membuat manusia tidak ada pilihan selain dari mengabdi dan melakukan apa yang Allah inginkan. Bahkan ketika memilih untuk tidak taat dan patuh pun manusialah yang akan merugi. Allah telah memberikan jalan terbaik dan dampak yang baik akan didapatkan oleh manusia. Untuk itu akan sangat banyak manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan bukan menyesatkan kita. Konsep manusia menurut Islam semata-mata untuk mengabdi atau melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah sendiri berasal dari kata abada yang artinya adalah sebagai budak. Untuk itu manusia hakikat adalah sebagai budak atau hamba dari Allah. Seorang budak atau hamba tidak lain pekerjaannya adalah mengikuti apa kata majikannya, menggantungkan hidup pada majikannya, dan senantiasa menjadikan perkataan majikannya sebagai tuntunan hidupnya. Perintah Allah untuk taat dan menyembah Allah adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak merugi. Ketika manusia menyembah atau menjadikan hal lain sebagai ilah atau Tuhannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain kerugian. Untuk itu Allah memerintahkan manusia untuk beriman pada rukun iman dan melaksanakan rukun Islam sebagai tuntunan dasar Islam. Di zaman dahulu ada masyarakat yang menyembah berhala berupa patung. Tentunya orang tersebut merugi karena patung yang merupakan batu atau benda mati, tidak bisa berbuat apapun malah berbicara pun tidak bisa. Manusia yang menjadikan kebebasan diri dan hawa nafsu sebagai Tuhannya juga akan malah merugi. Hawa nafsu dan kebebasan manusia tidak bisa menuntun manusia malah akan menyesatkan. Untuk itu, manusia seharusnya menjadi raja bagi kebebasan dan hawa nafsunya bukan justru diperbudak. Contohnya sudah banyak, seperti minum minuman keras, pergaulan bebas, dan lain sebagainya membuat manusia akhirnya malah tersesat dan terperosok. Bukan menjadi baik dan teratur hidupnya malah justru sebaliknya. Menjadi khalifah fil ard dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah sendiri bisa bermakna pemimpin atau pengganti. Misi ini adalah hakikat manusia menurut Islam yang harus dilakukan. Untuk mengetahui apa sebetulnya makna khalifah maka perlu memahaminya lebih dalam lagi dengan pendekatan ayat Al-Quran. Manusia menjadi pemimpin pengelola di muka bumi.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Bentuk pengabdian manusia kepada Allah salah satunya adalah menjalankan misi hidupnya sebagaimana yang telah Allah berikan untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah artinya adalah pemimpin. Tugas pemimpin adalah mengelola dan memperbaiki agar hal yang diatur dan dipimpinnya menjadi baik. Pemimpin atau khalifah bukan arti sebagai status yang menjalankannya hanya orang-orang tertentu. Khalifah di muka bumi dilakukan oleh semua orang dan di semua lingkup. Keluarga, pekerjaan, lingkungan sekitar, masyarakat, dan negara adalah lingkup dari khalifah fil ard. Untuk menjalankannya maka kita membutuhkan ilmu pengetahuan dan skill untuk bisa berkarya bagi kelangsungan dan kelancaran kehidupan manusia di bumi menjadi seimbang atau mengalami kerusakan. Manusia tidak berbuat kerusakan dan melakukan keadilan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas Surah ke-28 ayat 77. Sebagaimana ayat di atas, maka manusia sebagai khalifah dilarang untuk berbuat kerusakan, kejahatan yang mampu merusak keadilan dan kemakmuran di muka bumi, termasuk menjaga pergaulan dalam Islam yang sudah diatur untuk umat Islam. Jika kerusakan tetap dilakukan oleh manusia maka yang merugi adalah manusia itu sendiri. Tentunya manusia yang menggunakan akal dan taat kepada Allah akan sadar untuk tidak berbuat kerusakan di semua aspek kehidupannya. Apa yang Allah berikan sudah banyak dan tidak ada kurang satu apapun. Menegakkan keadilan antar sesama manusia. Sebagaimana yang disampaikan di ayat berikut, bahwa keadilan dan hak-hak manusia perlu dijaga keadilan dan keseimbangannya oleh umat manusia. Menjadi khalifah fil ard bukan hanya mengurus alam dan kondisi sendiri, melainkan juga memperhatikan hak-hak hidup orang lain dan berlaku adil. Hal ini menjaga kedamaian di muka bumi serta melangsungkan keadilan adalah nilai-nilai dasar dari ajaran Islam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umat Islam. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surah Hud ayat 58. Mengejar tujuan akhirat. Kehidupan di dunia adalah sementara. Untuk itu, dunia bukan tujuan akhir dari kehidupan manusia dan juga bukan tujuan dari penciptaan manusia untuk tinggal di bumi. Kehidupan sejati adalah di akhirat nanti. Untuk itu Allah senantiasa menyuruh melakukan kebaikan untuk mendapatkan pahala akhirat, menyampaikan kebahagiaan surga dan penderitaan neraka, serta memotivasi di setiap ibadah dan perilaku kebaikan dengan balasan pahala. Untuk itu Allah menuntun manusia menuju akhirat dengan memberikan petunjuk agama. Tujuan agama adalah untuk menuntun manusia agar tidak terlena dengan kehidupan sementara dan senantiasa mengejar akhirat. Allah menyuruh untuk berlomba-lomba mengejar pahala akhirat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Dalam ayat tersebut diketahui bahwasanya Allah sendiri menyuruh manusia untuk berlomba-lomba mengejar pahala akhirat dengan kebaikan. Segala kebaikan tersebut akan diganti dengan kehidupan yang sangat baik yaitu di surga. Untuk itu, pahala akhirat bukan hanya simbol belaka namun sebagai kredit poin kehidupan manusia untuk mempersiapkannya hingga akhir hidup nanti.
Allah Maha Adil untuk menghitung poin tersebut sesuai dengan perilaku manusia ketika di dunia. Segala kebaikan akan dibalas pahala untuk kehidupan akhirat yang baik. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Apa yang dilakukan manusia di muka bumi ini akan mendapatkan balasannya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, begitupun keburukan akan dibalas dengan keburukan. Untuk itu, kebaikan dan keburukan manusia semuanya bukan Allah yang menentukan, tetapi manusia itu sendiri mau memilih kehidupan akhir yang mana untuk dipertimbangkan. Manusia yang memilih kebaikan tentu Allah dengan adil bahkan membalasnya lebih berkali lipat di akhirat kelak. Sedangkan manusia yang memilih jalan keburukan dan kemaksiatan sebaliknya akan mendapatkan siskaan yang juga sangat pedih. Dampak jika manusia tidak tahu tujuan hidupnya. Manusia yang tidak tahu tujuan diciptakannya maka hidupnya akan terombang-ambing dan tidak jelas arah kemana dia akan berjalan. Untuk itu, bersyukur bagi manusia yang menyadari dan mampu menghayati tujuan hidupnya. Ia akan mengarahkan jalannya pada jalan keselamatan bukan kejahiliahan yang menyesatkan. Selain itu jika manusia tidak mengetahui tujuan hidupnya, ia akan berlaku sombong dan angkuh di muka bumi dengan aturan hidupnya sendiri. Sifat sombong dalam Islam adalah sifat yang buruk dan malah akan menjerumuskan manusia karena orang sombong tidak pernah mengevaluasi dan bertafakur. Saudaraku seiman, nah itulah tadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tayangan tadi, mari kita musahabah diri atau merenungkan bahwa sudahkah kita menjadi manusia sesuai dengan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini. Semoga dengan tayangan tadi kita dapat memahami bagaimana cara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berakhirnya tayangan ini, mari bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, share dan like video ini, dan jangan lupa nonton juga video lainnya. Jazakumullah khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.